Shalom, selamat pagi. Salam bertemu kembali pagi hari ini. Sebelum kita berdoa, saya mau bagikan firman Tuhan. Kita mau sharing firman Tuhan dari 2 Korintus 3 ayat 18. Satu ayat saja. Demikian firman Tuhan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu, kami boleh bertemu. Sekalipun kami ada di berbagai tempat Tuhan, tetapi kami percaya pagi hari ini Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami, dan kami percaya kuasa-Mu dinyatakan lewat doa pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau yang menolong hamba-Mu untuk kami boleh menyampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu atas gereja Tuhan. Mari kuduskan hati dan pikiran kami pagi hari ini Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan menyampaikan hal yang panjang, tetapi pagi hari ini saya mau mengajak mengingatkan kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Paulus. Dalam ayat ini Paulus menyatakan bahwa kita sebagai orang percaya harus mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Muka yang tidak terselubung dapat diartikan sebagai keadaan di mana kemuliaan Tuhan tidak terhalangi atau tersembunyi dalam hidup kita. Ketika kita memiliki hubungan dengan Kristus, hidup kita diubahkan oleh Roh Kudus. Karakter Kristus tercermin dalam hidup kita. Kita menjadi saksinya lewat sikap, tindakan, dan perkataan kita. Jika hidup kita ini terbuka di hadapan Tuhan, tidak ada yang menghalangi apapun dalam hidup kita. Hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dikatakan dengan, kalau tadi mungkin dengan wajah yang terselubung, dengan penuh tanda tanya. Kenapa ya? Ketika sikap kita berubah sedikit, seringkali orang-orang di sekitar kita punya pertanyaan yang besar. Kok diam, kenapa ya? Jangan-jangan dia nggak ngomongin saya, jangan-jangan dia nggak suka dengan sikap saya. Tetapi kita mau belajar pagi hari ini bahwa ketika muka kita tidak terselubung, keadaan di mana kemuliaan Tuhan tidak terhalangi atau tidak tersembunyi di dalam hidup kita. Kita terbuka di hadapan jemaat Tuhan, kita terbuka di hadapan Tuhan. Ya, beginilah hidup kami, ya beginilah kami di hadapan Tuhan. Kita harus mencerminkan Kristus di dalam hidup kita. Kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, kita boleh menjadi saksi bagi orang lain lewat apa? Lewat tindakan kita, lewat apapun yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini, lewat usaha kita, lewat pekerjaan kita, lewat pelayanan kita yang Tuhan percayakan, lewat perkataan kita mungkin kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Setiap apa yang kita ucapkan, setiap perkataan yang menurut dari kita membangun jemaat Tuhan, membangun saudara kita seiman, tidak membuat orang kecewa, tidak membuat orang sakit hati, tidak membuat orang menjadi tidak mau membatasi diri, tidak mau terbuka dengan orang lain. Tetapi kita mau belajar pagi hari ini bahwa muka yang tidak terselubung, ya, kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan di dalam hubungan kita dengan Tuhan, di dalam hubungan kita dengan sesama. Karena karakter Kristus itu harus tercermin dalam hidup kita, dimanapun kita ditempatkan. Dan dari ayat ini, dari nas ini ada beberapa hal yang jadi perenungan kita pagi hari ini. Yang pertama yaitu
kita harus mengalami transformasi rohani. Ada perubahan dari yang dulunya mungkin kalau disuruh doa tidak mau doa, atau mungkin kalau dikasih tugas nanti dulu, kita mau belajar mulai pagi hari ini, kita harus mengalami perubahan rohani yang luar biasa. Semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin bersikap yang memberkati orang lain. Dan yang kedua, kita harus menjadi saksi Kristus. Kalau tadi dikatakan kemuliaan Tuhan itu tidak terselubung di dalam hidup kita, kita harus menjadi saksi Kristus. Lewat apa? Lewat pekerjaan kita itu tadi. Lewat apapun tindakan yang bisa kita kerjakan, sedikit apapun tindakan yang bisa kita lakukan, kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang ketiga, kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita semakin mencari Tuhan, kita semakin membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya hidup kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus, selalu diperbarui hari lepas hari. Kita semakin menjadi anak Tuhan yang luar biasa, menjadi saksi Kristus yang luar biasa, lewat penghidupan kita, lewat apapun yang kita kerjakan. Orang bisa menilai, mungkin yang sekolah atau mungkin yang bekerja, orang akan menilai bahwa kita harus berbeda daripada orang lain. Kita punya nilai yang plus karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Ada Kristus yang mencerminkan kehidupan kita. Karakter Kristus itu selalu menempel di dalam hidup kita. Ketika kita hidup dalam persekutuan yang dalam dengan Kristus dan diperbarui oleh Roh Kudus, kemuliaan Tuhan dapat tercermin di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kita memiliki kasih yang mula-mula kepada orang lain, kita bisa mencerminkan hidup kita berbeda dari orang lain. Karena apa? Karena Kristus yang ada di dalam hidup setiap kita. Untuk itu kita harus terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, tidak terputus-putus. Apapun yang Tuhan percayakan hari ini kepada kita, kita mau kerjakan. Ketika Tuhan bilang, kamu harus pergi kemana, atau dari pemimpin bilang, tugas siap. Ya, saya mulai dari kemarin saya bilang sama Bang El, saya sudah nanya, Bang, hari Rabu kayaknya jadwal saya enggak, Tante kayaknya Pak Yoses, jadi saya tenang-tenang. Tapi kemarin dia WA, Tante Lis besok yang mimpin doa, puji Tuhan. Saya mau belajar bahwa apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita mau siap melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Untuk doa pagi hari ini,